Astaghfirullah. Apabila seorang wanita berusaha menjaga sholatnya, menjaga puasanya, berusaha taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah kalian dari 8 pintu sorga dari mana kau sukai. Subhanallah. Rupanya seorang wanita masuk sorga itu sebenarnya mudah. Hanya menjaga salat, menjaga puasa, taat kepada suami, dan berusaha untuk menjaga kehormatannya. Itu sudah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk sorga dari pintu mana saja yang ia suka. Masyarul muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma lana la nudhkar fil Qur'ani kama yudhkarur rijal." Rasul, kami para wanita tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Tidak banyak disebut-sebut dalam Al-Quran sebagaimana laki-laki banyak disebut dalam Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai akhirnya turun ayat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafidat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Turun ayat ini. Sesungguhnya innal muslimina wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan, dan juga orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dan orang-orang yang menegakkan qiyamul lail laki-laki dan orang yang menegakkan qiyamul lail perempuan, dan orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang jujur dari kalangan perempuan, dan orang-orang yang sabar dari laki-laki dan orang-orang yang sabar dari perempuan, dan orang yang khusyuk dari laki-laki dan orang-orang yang khusyuk dari perempuan, dan orang-orang yang suka bersedekah dari laki-laki dan orang-orang yang suka bersedekah dari perempuan, dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang berpuasa dari kalangan perempuan, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang suka menjaga kemaluan mereka dari kalangan perempuan, dan juga wanita-wanita dan juga laki-laki ahli dzikir, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Di sana ada wanita-wanita ahli dzikir. Wanita-wanita yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Tentu di antara wanita-wanita ahli dzikir, ahli ibadah yang ingin saya ceritakan di pagi hari ini adalah mereka orang-orang yang dekat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga wanita-wanita sahabiyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu para wanita sangat cemburu apabila melihat orang berada di atas ibadah. Berbeda dengan wanita di zaman sekarang.
Mereka cemburu apabila saudaranya, atau mungkin saudarinya, atau mungkin temannya berada di atas dunia. Melihat pakaiannya indah, tasnya bagus, kendaraannya mewah, rumahnya megah. Terkadang ada orang cemburu. Akan tapi di zaman itu, di zaman keemasan, di zaman salaf, maka mereka tidak pernah cemburu dengan urusan dunia. Mereka hanya cemburu dengan urusan agama. Seperti Saudah bintu Jam'ah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburu kepada Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah radhiyallahu anha di atas ibadah, di atas ketaatan, ahli zikir, ahli sedekah, ahli ibadah. Maka dia pun sangat ingin seperti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Artinya semua hasad itu tercela kecuali dua perkara. Semua hasad itu terlarang kecuali dua hasad. Pertama, hasad kepada seseorang yang diberikan harta. Dengan hartanya betul-betul dia belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas hak kebenaran. Ataupun seorang laki-laki yang diberikan hikmah, pengetahuan, ilmu, sehingga dengan ilmunya dia berusaha untuk mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka Saudah bintu Jam'ah hasad kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukan hasad tercela atau bahasa yang lain disebut ghibthah, hasad yang terpuji, karena melihat Aisyah radhiyallahu anha ahli puasa, ahli ibadah, ahli sedekah, dan begitu seterusnya. Maka Saudah sangat cemburu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah wanita di zaman salaf. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah bintu Umar karena membongkar rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan dalam permasalahan Maria Kibdiyah, ada yang mengatakan dalam masalah madu Zainab, sehingga turun suratul Tahrim. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak menceraikan Hafsah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menceraikan Hafsah bintu Umar radhiyallahu an, fanazala Jibril, tiba-tiba Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna Allah ya'muruka an turaji'a Hafsata rahmatan bi Umar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu, wahai Muhammad, agar rujuk dengan Hafsah karena kasih sayangnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar itu seorang ahli ibadah. Dalam riwayat, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsata fa innaha sawwamatan qawwamatan wa zawjuka fil jannah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau, wahai Muhammad, untuk rujuk dengan Hafsah, karena Hafsah adalah wanita ahli puasa, wanita ahli qiyamul lail, dan dia adalah istrimu di surga. Lihat di sini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Jibril agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lantas kemudian menceraikan dengan talak bain, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Jibril untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengembalikan Hafsah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dua hal. Pertama, karena dia wanita yang sawamah, ahli puasa, dan dia adalah wanita yang qawamah, ahli qiyamul lail. Subhanallah.
itulah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli ibadah dan mereka layak untuk dijadikan percontohan bagi wanita-wanita setelahnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha, dia mengadukan soal tangannya yang lelah letih, yang setiap hari mengadon roti, sehingga terkadang rusak tangannya Fatimah. Tangan bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam rusak, pecah-pecah, karena dia sangat bekerja keras untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Berbeda dengan wanita-wanita di zaman sekarang, terkadang ingin simpelnya saja hidup ini. Dia tidak tahu bahwa di balik lelah letihnya seorang istri melayani suaminya, melayani anak-anaknya, menyediakan makanan, minuman, membersihkan rumahnya, itu adalah surga bagi dia. Itulah sebab dia masuk surga. Itulah ibadah-ibadah yang mulia bagi dia. Itu yang dipanggilkan Fatimah radhiyallahu anha. Dia sibuk menjadi ibu rumah tangga, semua dikerjakannya. Sampai dia mencari kayu bakar, memotong kayu bakar, mengadon roti, dan begitu seterusnya, sampai tangannya lelah. Sebab itulah dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan pembantu. Berangkatlah Fatimah ini ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya, tapi tidak ketemu. Hanya berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia pun menghabarkan kepada Aisyah maksud tujuannya. Maka ketika Fatimah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Aisyah menceritakan maksud putrinya Fatimah radhiyallahu anha, bahwa dia menghendaki seorang pembantu. Subhanallah. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Fatimah. Bukankah dia ajwadun nas, manusia yang paling dermawan kepada orang lain? Tidak mungkin dia bakhil kepada anaknya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun la yakhshal faqra abada, seorang laki-laki yang tidak akan takut kefakiran karena dia berinfak. Tidak mungkin tidak memberi kepada Fatimah putrinya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan perkara yang jauh lebih mulia, lebih besar, lebih agung dibandingkan hanya sekedar memberikan pembantu. Dia datang kepada Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anha, radhiyallahu an, kemudian mendudukkan di hadapan keduanya dulu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, Fatimah, ya Fatimah, ya Ali, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin aw khadimah. Wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang jauh lebih hebat dibandingkan kalian berdua memiliki pembantu laki-laki atau pembantu perempuan? Maka keduanya mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Apa itu? Maka Nabi mengatakan, idza awaituma ila firashikuma, idza awaituma ila firashikuma fakabbira 33 wasabbiha 33 wa hamida 33 fahuwa khairun lakuma min khadimin aw khadimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian beranjak ke pembaringan kalian hendak tidur, maka jangan lupa baca, bertakbirlah Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Bertasbihlah subhanallah subhanallah 33 kali. Dan bertahmidlah alhamdulillah alhamdulillah sebanyak 33 kali. Itu jauh lebih hebat dibandingkan kalian memiliki pembantu laki-laki atau pembantu perempuan.
Subhanallah. Ali radhiyallahu anha menceritakan, "Fama taraktuha ba'da hadha." Aku tidak pernah meninggalkan setelah Rasul bersabda seperti ini. Kemudian dikatakan kepada Ali, "Wala lailatas Siffin," walaupun di malam hari perang Siffin, wahai Ali. Qala, "Wala lailatas Siffin," walaupun di malam hari Siffin, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini. Subhanallah. Begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada Fatimah. Maka sejak itu Fatimah menjadi wanita ahli zikir. Tidak pernah dia meminta lagi pembantu laki-laki dan perempuan. Setiap malam dia membaca takbir, tasbih, tahmid. Karena itulah yang disabdakan Nabi SAW jauh lebih hebat dibandingkan pembantu laki-laki dan pembantu perempuan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juwairiyah bintu Jam'ah. Juwairiyah adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Barrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya Juwairiyah. Juwairiyah ini terkenal dengan ahli tasbih, ahli zikir, ahli ibadah. Ya. Sampai-sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Dan Juwairiyah pun salat subuh di rumahnya. Nabi SAW ke masjid. Sepulangnya dari masjid, dan itu sudah agak siang, waktu duha, ya. Maka Nabi SAW kemudian pulang. Dilihatnya Juwairiyah masih duduk di tempatnya, tidak bergeming sama sekali. Dan dia terus berzikir, mulai ba'da subuh sampai pulangnya Nabi SAW di waktu duha, sudah siang. Maka Nabi SAW mengatakan pada Juwairiyah, "Maukah kuajarkan kepadamu? Kalau kau baca zikir-zikir ini, maka sebanding dengan zikir yang kau baca dari ba'da subuh sampai waktu duha ini." Maka Juwairiyah mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Maka Nabi SAW mengatakan, "Subhanallah adada khalqi 3 marrat. Subhanallah zinata arshi 3 marrat. Subhanallah ridha nafsih 3 marrat. Subhanallah midada kalimatihi 3 marrat." Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah adada khalqi 3 kali, Subhanallah zinata arshihi 3 kali, Subhanallah ridha nafsihi 3 kali, dan Subhanallah midada kalimatihi 3 kali. Maka dengan membaca ini sebanding dengan engkau berzikir mulai ba'da subuh sampai sekarang, kata Nabi SAW. Tapi lihat di sini Juwairiyah, dia lakukan seperti itu hampir setiap hari, karena dia wanita ahli tasbih, ahli zikir. Begitulah Nabi SAW mengajarkan bagaimana istri-istrinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Zainab bintu Jahsin, saat wafatnya beliau, Aisyah radhiyallahu anha memuji dengan mengatakan, "Sungguh telah meninggal seorang abidah, ahli ibadah, seorang yang ahli sedekah, yang selalu memperhatikan fuqara wal aramil wal masakin wal yatama, yang selalu memperhatikan para janda-janda miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim, orang-orang miskin." Wanita ahli ibadah Zainab. Bahkan semasa hidupnya Zainab pernah membentangkan tali di malam hari. Tali ini dibentangkan dari satu tiang masjid ke tiang masjid yang lainnya. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam masjid, bertanya, "Ini tali siapa? Ma hadal habal?" Ini tali siapa? Kata Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, "Hada hablun li Zainab." Ini talinya Zainab, wahai Rasul. Kata Rasul, "Ngapain dibentang-bentangkan antara tiang masjid ke tiang masjid yang lainnya?" Maka orang-orang mengatakan, "Idza fatarat ta'allaqat bihi." Apabila dia sedang salat malam, kemudian kelelahan, keletihan, maka dia ikat badannya dengan tali ini supaya tidak jatuh. Maka Nabi SAW mengatakan,
halluh. Putuskan. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarkud. Seseorang itu kalau sholat sesuai kemampuannya, kalau sudah tidak sanggup, sudah ngantuk, tidur, kata Rasul. Tapi lihat bagaimana Zainab. Dia memaksakan kehendak untuk sholat malam, dan itu sebelum datang larangan dari Nabi SAW. Berarti Zainab setiap malam seperti itu dia lakukan. Dia tidak pernah sholat tidak pernah lepas daripada qiyamul lail, berzikir, sampai-sampai kalau dia lelah, letih, dia ikat badannya supaya tidak jatuh. La haula wala quwata illa billah. Sampai seperti itu ibadahnya, ahli zikirnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan oleh Abdullah bin Zubair, ma ra'aitu imra'ataini qad ajwad min Aisyah radhiyallahu anha wa Asma. Aku tidak pernah melihat dua wanita yang sangat dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha di akhir hidupnya itu buta. Disebabkan ketika mudanya dia melihat Jibril alaihi salatu wassalam ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dihyatul kalbi. Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, apakah kau melihat dihya?" Maksudnya Jibril. "Ya." Kata Nabi SAW, "Engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu." Subhanallah. Akhirnya Aisyah pun buta. Ketika dia sudah tua, dia sudah buta itu, dia mencari-cari barang. Apabila dia teraba barang, maka dia katakan kepada pembantunya, "Ta'ali, kemari kamu. Ini ada barang, tolong sedekahkan kepada si fulan, kepada si fulana." Ya. Kemudian dia cari-cari lagi. Apabila dia teraba barang, dia mengatakan, "Tolong sedekahkan barang ini." Sampai akhirnya satu isi rumah tidak ada satupun barang lagi yang hendak disedekahkan. Sehingga Aisyah berteriak dan mengatakan kepada khadimnya, kepada pembantunya, "Carikan untukku barang yang untukku sedekahkan." Kata pembantunya, "Wahai Ummul Mukminin, tidak ada lagi barang. Semua sudah kau sedekahkan." Subhanallah. Sampai seperti itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beribadahnya, zikirnya, sedekahnya. Makanya wajar kalau Abdullah ibn Zubair mengatakan, "Aku tidak pernah melihat dua wanita yang ahli sedekah melebihi Aisyah radhiyallahu anha dan juga Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha." Dan banyak lagi kisah-kisah tentang wanita-wanita ahli ibadah, ahli zikir, terutama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabiah-sahabiah di zaman itu. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Kita kembalikan ke moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Kisah-kisah wanita ahli zikir semoga bisa menjadi teladan bagi kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada di seluruh dunia, disilahkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke 081-803-106-106. Program ini juga disiarkan oleh Radio Canisa FM Palangkaraya. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dari Bu Ana di Batam, bagaimana dengan istri yang rajin ibadah, rajin berzikir, tapi masih sering lalai dengan perintah suami? Padahal perintah suami tidak melanggar ajaran agama Islam, hanya perintah biasa. Tetapi karena istri sedang berzikir dan sedang membaca Al-Quran, maka pada akhirnya suami yang mengerjakannya sendiri nih Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya tanggung jawab seorang istri kepada suami adalah kewajiban kedua setelah tanggung jawab seorang istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perintah suami itu dinomorduakan dibandingkan perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi tentu dalam hal-hal yang wajib, bukan dalam hal-hal yang sunnah. Hal-hal
hal-hal yang wajib seperti sholat 5 waktu. Kemudian juga puasa Ramadan. Tidak mungkin seseorang istri membatalkan puasa Ramadan untuk melayani suaminya. Jadi hal-hal yang wajib, ya, perintah Allah lebih utama. Dan juga perintah Rasulullah lebih utama dibandingkan perintah suami Anda. Tapi dalam hal-hal yang sunnah, maka tidak boleh. Dalam hal-hal yang sunnah, perintah suami dinomorsatukan dan perintah Allah dan Rasulnya dinomorduakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang hendak berpuasa, seorang wanita hendak berpuasa, maksudnya puasa sunnah. Puasa sunnah kan perintah Allah dan Rasulnya, karena perintah itu dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya. Kalau sifatnya wajib, jangan pernah didahulukan dengan siapapun. Tapi kalau perintahnya sunnah, maka kata Nabi SAW, apabila seorang wanita hendak berpuasa, jangan berpuasa sunnah sementara suaminya masih ada. Suaminya masih hadir di rumahnya, kecuali dengan izinnya. Dikhawatirkan suami menginginkan Anda. Maka dari sini, lihat ibadah yang Anda lakukan. Kalau hanya sekedar membaca Quran, berzikir, kemudian suami menyuruh sesuatu, maka sebaiknya Qurannya ditutup dulu. Zikirnya kan bisa sambil jalan. Zikir bisa sambil jalan kan, sambil mendengarkan perintah suami, melaksanakannya. Anda bisa zikir. Karena zikir itu ibadah yang tidak terlingkupi waktu kapan saja. Sambil jalan bisa, sambil duduk bisa, sambil berdiri bisa. Asal jangan di tempat-tempat yang dilarang seperti kamar mandi saja. Ya. Jadi sebaiknya jangan sampai kemudian suami yang seperti Anda ceritakan karena Anda lambat melaksanakan perintahnya, akhirnya dilakukan sendiri. Ya, kalau Anda mendapatkan suami yang ikhlas, ya, seikhlas-ikhlasnya suami, kalau setiap hari Anda seperti itu sikapnya, pasti ada juga rasa dongkolnya kan gitu. Oleh karena itulah maka sebaiknya jangan Anda lakukan seperti itu. Perintah suami dahulukan kalau Anda sedang melakukan hal-hal yang sunnah. Berbeda kalau Anda sedang melakukan hal yang wajib, tentu perintah Allah dan Rasulnya yang diutamakan. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa difahami oleh penanya Ibu Ana di Batam dan juga bermanfaat bagi para pendengar Radio Hang, juga pemirsa Hang TV dimanapun berada yang sudah mendengar penjelasan dari Al Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan berikut ini sudah masuk dari Mustika di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya kesal dengan sikap orang tua kepada saya, apakah saya berdosa? Dan saya kesal dengan sikap mereka kepada saya, apakah hal-hal yang saya lakukan tidak bernilai ibadah nih Ustaz? Berkaitan dengan sikap orang tua yang saya alami. Saya menghadapi orang tua yang selalu tidak mau menghargai dan selalu kurang dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka sesuai kemampuan saya. Mereka menghina saya dan bilang anak tak tahu balas budi. Padahal setiap bulan saya selalu memberikan uang hasil kerja saya sesuai dengan kemampuan saya. Bahkan kendaraan pun sudah saya belikan. Tetapi perlakuan yang saya terima seperti itu. Mereka menganggap saya anak yang tidak tahu balas budi. Sekali lagi Ustadz, apakah yang jika saya kesal kepada mereka, yang saya lakukan tidak bernilai ibadah? Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, alhamdulillah. Iya, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang itu dengan macam-macam. Ada seorang itu diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan, contohnya Nabi Nuh diuji dengan pasangannya, istrinya. Nabi Lut diuji dengan pasangannya, istrinya. Ada yang diuji dengan putranya, seperti Nuh sendiri diuji dengan putranya Kanaan. Ada juga yang diuji dengan ayahnya, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, Azar. Ada yang diuji dengan saudara-saudaranya seperti Yusuf alaihi salatu wassalam. Begitulah lingkup keluarga. Bahkan ada diuji dengan paman-pamannya seperti Nabi SAW. Jadi sangat jarang dalam satu keluarga itu semua baik.
Mesti ada yang tidak baik satu di antara mereka sebagai ujian. Dan yang paling berat memang ujian dari orang tua. Itu paling berat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada Anda. Orang tua masih hidup. Hasan Al-Basri suatu ketika sedang melaksanakan ataupun sedang menyampaikan sebuah ilmu di majelis ilmu, tiba-tiba dia menangis. Salah satu muridnya bertanya, "Ya Imam, wa ma yubkik? Apa yang membuat Anda menangis, wahai Imam?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Wailakum, celaka engkau. Sesungguhnya satu di antara dua pintu yang menyebabkan aku masuk surga sudah tertutup." Maknanya satu di antara dua orang tuanya meninggal dunia. Itu yang membuat aku menangis. Harusnya dua pintu itu terbuka masuk surga. Sekarang tinggal satu pintu yang menyebabkan aku bisa masuk ke dalam surga. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih anugerahkan kepada Anda hidupnya orang tua Anda, baik yang laki-laki atau yang perempuan atau dua-duanya, maka ini kesempatan. Soal perlakuan orang tua Anda kepada Anda, jangan pernah hiraukan dan jangan pernah masukkan ke dalam hati. Karena kalau seandainya Anda masukkan ke dalam hati, kemudian Anda tersinggung, kemudian Anda sakit hati, dikhawatirkan akan mengarah kepada durhaka. Dan kalau sudah masuk durhaka, maka akan menutup pintu surga. Maka anggaplah apa yang dilakukan orang tua Anda kepada Anda itu sesuatu bahasa yang tidak perlu didengar. Terkadang ada orang-orang tua itu yang, maaf ya, terkadang tidak tahu diri. Anaknya sudah berusaha sebaik mungkin berbuat baik kepada orang tuanya sesuai kemampuannya, tapi juga terkadang tidak dihargai sebagai balasan berbuat baik kepada anak, kepada orang tuanya. Anda orang tua harus beruntung dengan punya anak seperti ini. Berapa banyak orang tua yang kemudian punya anak-anaknya kurang ngajar jauh lebih dibandingkan anak-anak Anda. Ada yang sampai menghina, memaki, bahkan tak jarang saya mendengar berita anak membunuh orang tuanya itu. Tapi Anda masih diberikan nikmat oleh Allah. Anak Anda masih bisa bantu, masih bisa ngirim duit, masih bisa memberikan kehidupan. Ini kan nikmat. Ya. Tapi ada juga seorang anak diuji dengan orang tuanya, walaupun sudah bagaimanapun caranya membantu orang tuanya, tetap saja dianggap salah di mata dia. Dan itu justru ladang pahala bagi Anda. Itu ladang pahala. Anda sedang diuji kesabarannya. Kesabaran dari perangai buruk orang tua Anda. Maka saya sarankan, tidak usah dipedulikan. Orang tua mau ngomong apa saja, mungkin bahasa kita, ya, sudah jangan didengarkan, tetapi kewajiban Anda tetap laksanakan. Teruslah semakin hari semakin baik membantu orang tua. Tidak perlu diungkit-ungkit apa yang sudah Anda lakukan kepada orang tua. Dan mengharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya berdoa agar orang tua dibukakan hati hidayahnya, sehingga dia mau bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Sedikit banyak itu merupakan anugerah dari Allah. Oleh karena itulah maka banyak-banyak berdoa, ya. Kemudian teruslah jangan berhenti untuk berbakti kepada orang tua, dan jangan masukkan apapun yang dikatakan orang tua kepada Anda. Kewajiban Anda hanya berbuat baik kepada orang tua Anda. Wallahu a'lam.